Ar-rijalu arba'atun. Orang itu ada empat. Macam-macam orang itu ada empat. Yang pertama itu adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Fadzalika alimun fattabi'uhu. Au fi riwayatin fa'alimu. Kau melanggar apa Lambo itu? Pacaran. Kan lagi rezeki subuh. Makanya orang-orang pacaran itu kan nomor empat, Pak. Mereka meskipun diberi 1000 nasihat gak mungkin Bisa. sadar. Apa karena hatinya sudah daya-daya kan? Sudah apa, buta, Pak. Sandi takrib itu, Pak. Saya gak pernah kan dari awal jilid 1, dari awal kelas sifir jilid 1, jilid 2, 3, 4 gak pernah ketemu saingan gitu, Pak. Maksudnya Belum pernah menemukan saingan saya gitu, Pak. Saingan namanya juga dulu, Pak. Aduh gimana gitu ya, Pak. Tapi ketika takrib itu ya, Pak. Ketika takrib nemu saingan, ada anak semangat itu. Nemu anak semangat, kok semangat banget ini. Bisa bahasa Jawa gitu, makna Jawa itu cepat gitu. Kok bisa? jadi biasa nggak coba? Saya program makna Jawa itu baru, Pak. Baru di zaman saya. Makanya saya gak Program makna Jawa. Maksudnya program ada konsep baru. ini sistem baru, program baca kitab dan makna itu ada di zaman saya, Pak. Kalau sebelum-sebelumnya itu Program baca kitab dan makna terjemah. Selama ini kan kita tuh baca kitab, maknanya itu kan semrawut, kita nggak tahu. Tapi kalau di pondok itu waktu zaman saya memang dipelajari cara makna itu, Pak. Alhamdulillah paham. Soalnya gara-gara makna kita bisa ingat ke nahwu sorofnya itu, Pak. Ini jadi apa? Biasanya kalau mubtada itu dining gitu, apa? Dining kalau Maduranya. Kalau Jawanya kan utawi iku. Gara-gara makna kebanyakan anak-anak itu bisa baca kitab. Gitu sih Dogiri sering bilang gini saya. Tuh, kok kan lagi itu kan tangkon, kerja kanan, orang si Dogiri. Masa ada ya? Apa namanya bahasa Jawa itu ada kesamaan dengan bahasa. Belum pernah dengar. Artinya ada kesamaan dengan bahasa Arab dari kata susunan katanya. Ya kan menurut kan mirip tapi dia ulang untuk anak-anak Mirip Inggris. Konsep kata nangka bahasanya itu contoh kan di apa Zaidun Koimun Tining Zaid nikah berdiri. Mencoba kan lebih ngena kan kata guru saya. Kok sampai situ kok paham? Apa, Pak? Saya paham Jawa gara-gara sering buka kamus, Pak. Karena ada kan Kamus Taufik. Itu kan bahasa Jawa sama ini. Kan silatif kan? Kamus Taufik. Ada. Tapi saya nggak sudah sana, Pak. Saya sering buka kamus karena sering baca kitab, Pak. Kalau nggak gara-gara baca kitab kan mungkin Ini kan apa? Taufik. Sekarang. Tapi ada di pondok Taufik. Mana ada sekarang? Ada kamus Arab. Enggak, pastinya kamus itu gak terlalu besar-besar, Pak. Soalnya banyak di sana, Pak. Untuk beli, ya. Kalau Taufik enaknya kenapa? Kan saya sering buka kitab klasik fikih itu, Pak. Ibarat-ibarat ataupun lafaz-lafaz yang ada di kitab fikih itu kebanyakan ketika nyari di tafsir sering ketemu. Kalau Munawir susah, agak susah. Soalnya di Munawir itu kanan itu kamus buatan profesor dokter ya. Itu kan kalau Taufik kan buatan Gusmus kalau nggak salah. Gus Bisir lupa karena seorang itu sering Taufik Hakim kalau Taufik itu, Pak. Kan tahu kan apa? Iya, Taufik. Taufik Hakim ya. Iya. Taufik. Ini Kan Taufik Hakim. kalau nggak salah Gus ya. Dari Jepang. Karena Gus itu kan sering buka baca kitab misalnya. Kok kamu sih Taufik punya yang Al-Munawir punya? Enggak lah punya. Kemudian
Saya pakai, sama kamu biasa pakai kamus Mufid Indonesia ke Arab, Arab Sudah gini nggak? Indonesia ke Arab Sudah gini ada Mufid kamusnya. Apa yang paling beda antara sekolah di sini dengan di pondok? Yang paling beda rasanya, kehidupannya atau paling terasa selain yang berjilbab tadi. Yang paling condong lah. Saya awal masuk pondok itu kata saya gini, Pak. Tuh, kalau suasana di pondok ini kok isi dengan hal-hal yang saya tidak suka sama sekali. Lombok. Nggak suka sih, Pak, kayak sibuk kegiatan sama gitu, Pak. Kegiatan tapi saya mandangin positif, tapi saya nggak suka. Positif kok semangat banget sih, nggak tidur gitu. Saya dulu waktu belajar aja nggak bisa diam, Pak. Ataupun kayak selamatan, baca-baca, nggak bisa diam, ingin segera pulang. Tapi kok ngeliat anak-anak kegiatan kok semangat banget gitu, nggak tidur, nggak selonjoran kaki ataupun yang lain-lain. Awalnya seperti itu saya, Pak. Kok semangat gitu? Saya pondok. Hah? Saya umur 18, baru 18. Hah? Tidur jam berapa? Tidur jam, kalau dulu itu jam, waktu saya sering tidur jam 12. 12, jam 12. Kalian kok rencana setelah bintang tamunya Romi di sini Ayu kan lanjut sekolah formal. Iya. Di Ali Ibrahim ya, Pak. Ayu mantap. Nggak tahu lah. Ingin juga yang lain-lain seperti Ana gitu. Tapi nantilah kemudian Mama ada. Mama bener. Awas ya. Ada di ada labrak sekolah mana? Punya bocil berapa? Diva sama adik saya. Cowok kan? Saya sendiri cowok, Pak. Oke, pelajaran di sana lebih sulit atau gimana menurut kamu? Karena saya ya, Pak. Pelajarannya lebih sulit, Banda. Karena saya lebih suka agama, karena cinta pelajaran itu relatif, Pak, tergantung anaknya, Pak. Karena saya suka agama gitu, Pak. Emang dari dulu suka agama. Ya lebih mudah, Pak. Belajarnya lebih mudah. Rata-rata kalau mondok Sidowiri itu IT tahu. Apa? IT. Apa itu? Komputer. Tuh, banyak. Desain. Banyak di sana. Pak Nawawi itu tergantung ikut hendaknya, Pak. Saya ini desain itu. Sampai engkau ke konten deh, itu banyak masukan dari Pak Nawawi. Angle-nya ngeladikan anak dia, terus settingannya harus begini. Jadi Pak Nawawi itu Pak jadikan moderator di acara podcast Hari Santri kemarin itu. Malu video ini kalau bisa sedikit dikembangkan. Kenapa saya dengan Pak Nawawi itu Pak Nawawi benekuk lolo dia. Baru ya tak lepas kontak lah benekuk. Lo kok kerja lo kok nggak gelap lo. Cara belajar kamu berubah nggak setelah pindah? Aku kan di Merdina aja kan ada di yayasan ini, ada belajarnya seperti ini, punya pandangan, punya konsep belajar. Ketika nyampe sana itu gimana? Berubah? Kalau berubah itu apa? Bukan berubah namanya, baru nemu cara belajar. Baru nemu cara belajar. Tapi gini, Pak, waktu saya di sekolah ini nggak belajar kecuali karena untuk ujian. Satu hari sebelum ujian harus belajar itu. Sekiranya kertas itu diisi semua itu. Kertas diisi sama pulpen, bukan sebelumnya kalau nggak ujian nggak belajar. Intinya belajarnya saya itu bukan karena pengen tahu, Pak, tapi yang untuk ngisi. Jadinya setelah ujian itu langsung belum ditanyain, nggak mungkin tahu, Pak. Ya, mohon seandainya belajarnya itu waktu ujian nih, ketika
kertas ujiannya ibu, ibu nyatanya. Ini kenapa nih pas ujian, ini pas diskusi. Kok ada nama nanti kena ujian, coba nomor katakanlah nomor telo itu mungkin itu bulan sekali itu nyakirin. Nomor telepon, kenapa nggak ditanyakan waktu sekolah saja itu? Kalau kalian benar katanya di itu kena, halo medit. Alhamdulillah. Akhirnya setelah ujian selesai, normal lah pendidikan, akan sekolah kebiasaan. Ada pertanyaan, hubung, pulang, ngereng. Itu semua karena gak punya dorongan. Coba seringin Pak, anak-anak. Seringin motivasi. Tapi sekiranya bisa mendorong mereka apa gitu Pak? Aslinya motivasi terletak orang dan saking motivasi itu makanan paling kembung mereka. Cuma karena mereka itu mungkin dari teman gesekannya tidak ada. Luar biasa efeknya. Logikanya ada iya. Misalkan di suatu pesantren masih pondok, itu motivasi dari guru-guru dari masanya banyak begini. Tapi teman di samping sekelilingnya itu males lo bisa. Ibaratnya seperti itu. Gak bisa. Apalagi gak nginep kan anak. Akan di hede seandainya Kak. Karena dia tadi beler ngocak. Nek kenceng ya. Kok muncul ya. Akhirnya hede secara tidak langsung terpaksa untuk ikut juga kan gitu. Terbiasa dan nyaman. Itu yang ruas susahnya karena anak-anak itu gesekannya kurang, bukan tidak ada kurang. Karena ada iya. Gimana ini? Misalkan waktu kurang 10 menit dia kena. Gimana pulang apa? Lanjut. Dan kan itu kalau gurunya sendiri kan selalu memberi motivasi lanjut karena waktu itu waktu kasayif kan begitu kan. Ya. Sedangkan anak-anak lain pasti ada anak-anak. Dia ada lah. Saya aku tak motivasi, lempo nak bermotivasi. Yang guru kebetes. Kalau motivasi gak bisa ya aja mereka Pak. Apa? Kocain. Kocain solusi terakhir tak bisa. Ya saya di sini. Kocain lah kan. Dan juga pastinya guru-guru selain itu pasti mempunyai metode sendiri. Engkau terakasi nak karena di setiap qabla ta'allum itu rakaat wa al-fatihah khususan masyhur le alim le enak le terbuka Allah maftah lana futul ari dengan itu kan cuma yang karena gesekannya itu yang kurang akarnya dari HP ya HP selalu ya benar-benar lah coba menambah HP itu bisa orang karena bisa merubah orang itu HP itu luar biasa ya. Selanjutnya Arya ada guru atau pengalaman yang paling berkesan sudah disebutkan tadi kan guru yang paling berkesan tuh siapa? Ustadz Irfan Hamka di sana apa? Ustadz Irfan Hamka. Ya kalau tahun kok Buya Hamka tahu kan Buya Hamka? Iya Pak, tapi Ustadz Irfan itu. Irfan Haki. Ustadz Irfan Hamka. Tapi kalau masih banyak Pak. Ustadz Irfan Hamka. Okay. Hamka. Apa Hamka itu? Hamka itu mungkin nama julukan keluarga. Soalnya setiap adiknya, kakaknya Hamka semua akhirnya. Apa di dapatnya? Gak tahu Pak. Sampai SD gelendeng dong. Gak tahu tulisannya. Ngomong lagi ngajar itu kemudian loading, paling nanya ke guru Tapeta, ke Sidogiri, ke penyepet gitu. Ini pakun dulu lenggok sedih. Pakun dari iya. Amka itu apa sih buatnya apa? Kayak gitu Pak, mungkin julukan. Kalau Irfan itu kan Arafa yarifu ma'rifatan Irfan. In kontak sama beliau, nelpon. Enggak Pak. Ada orang besar. Ngajar
umurnya kan katakan 25 ya. Insya Allah 25. Berarti masih tuaan kok. Enggak. Saya 30. Weh, lu. Saya lahir 90. Berarti lo berapa? 6 lah. Tapi gak terlambat. Kalau memang mau belajar lagi ya terlambat. Koram lambat. Semenjak mondok ada guru favorit, sih. Ada guru yang katakanlah seperti itu. Saya telepon, Ustaz gimana? Jadi kemarin waktu lentasa saya ada muskilah, kokom, nggak lepas loh dari guru-guru. Ada muskilat itu. Saya nelpon itu ke Pak Zaki. Zaki. Nanya mengenai apa namanya siwak. Kenapa siwak? Nah, siwak kebetulan ya, siwak itu ini kan kalau jangan tak oleh masuk ain mulut, ya kan? Siwak kan ada ainnya. Hah? Siwak kan ain. Jauh. Siwak kan ain. Okay. Kita katakanlah sholat tarawih kan dikuli sholat di siwak ceret. Ada ain itu. Tidak percaya kok pakai, saya pakai. Cuma ada ain acen itu. Nomor 2 kan kaju nih kan ros itu kan berguguran ada kecil itu seger nih terasa di mulut. Itu kalau katakan batal enggak kan gitu? Itu ada dari Pak saya Nawal Banten nih. Kalau kita apa? Kayak seperti itu Zen. Apa? Itu Zen. Kenapa? Kalau kayak itu karena memang susah untuk dijaga. Kalau butir apa namanya di bahasa Arab apa namanya? Kalau susah dijaga apa kulit tiros. Tapi di sana ibaratnya bukan situ, Pak. Intinya ketika ada rasa sakit di sana. Itu kan susah untuk kita jaga gitu. Karena memang jalan sendiri itu gak apa-apa. Kalau yang saya ingat Fianhu gitu. Di Mafu kan? Kalau yang salah seperti itu. Tapi ini kan konteksnya seperti ini, saya juga tahu. Gini, saya pakai ya hukum Islam. Ketika ribuan kok tanya sama teman-teman nanya kok, dia bilang gini, ya batal kah misalkan, batal kah? Terusin di rumah, ya itu ketika mulai terasa di mulut itu ada ain, kalau ditelan batal. Ya itu harus sedia kresek gitu. Nanti terawih bawa kresek. Ganggu lah gitu. Enggak mikir deh Ro. Ini Islam nggak seperti itu sepertinya. Ribet loh kalau seperti itu. Masa ketika bejeng kerawak cucu samping kita kan orang. Terus kok mikir deh ya. Pastinya ulama punya solusi gitu. Ulama itu Pak. Itu kan diskusi sama Pak Zaki, diberin diskusi. Jawabannya ya itu karena susah untuk dihindari. Itu Pak lagi Pak. Manfaat dari kantong yang ada di kiri itu Pak memang itu Pak. Untuk memuntahkan ketika serius filosofi. Pernah saya dengar serius. Karena ya, apa karena tangan itu ada di kanan? Bukan Tapi enggak kan bisa di kanan juga kan, kiri juga bisa naruh benda ke kiri kan, kanan kan, tapi juga bisa kan, bisa ya. Tapi kan juga akal juga kan, manfaat dari kantong itu Pak. Tapi saya punya kiai namanya almarhum Kiai Munif Anwar, sering kalau sholat ini gitu. Tapi kalau disuarakan batal Pak. Kalau disuarakan iya batal. Kan suara suara nafas, suara angin kan, yang dilepas pada gini kan. Batuk aja kalau emang disengaja. Nah iya batuk. Kita bahas fikih nih lah. Karena batuk kan, kan itu batal. Kalau sengaja baca rasa. Itu kalau kan batalnya gini. Gitu. Kalau apa batuk emang terserna, kalau terserna kemudian spontanitas batuk kan batuk asli kan,
nggak dibuat-buat kan. Kalau dibuat-buat kan, Allahu Akbar kan, bermantan lebat. Biasanya itu Pak, kalau diberdahem itu Pak. Ya fatal kan? Diberdahem Pak. Kalau memang Kalau memang disuarakan dan suaranya itu tidak asli si batuknya, batal kan? batalnya itu bukan karena suaranya lagi Pak, karena memang talaum. Oh talaum. Main. Memang tidak diperlukan kan? Kalau anu lagi Pak, ketika melakukan perkara yang aslinya tidak membatalkan, kayak gini kan gak batal loh. Tapi kalau niat main-main bisa batal loh. Iya sih. Gini toh gak mungkin batal. Saya baca di waktu tulab makruh. Imam siapa yang Zakaria Al-Ansari? Imam Zakaria Al-Ansari. Yang saya tahu ini Bulughul Maram kan begini. 35, angka 35. Posisi. Oke, lanjut membahas fikih sampai subuh. Bahas motivasi aja sih, Pak. Bisa deng deh Rom. Kita kebaik video-video deh ya. Perdana kan. Intinya kita kebaik deh. Ternyata Isyalah balik tempat ke laut guru gede jangan deh. Kemudian mengenai hal apa yang paling kamu kangenin dari sekolah di sini? Sudah tadi. Sudah. Iya, kebersamaan itu. Kebersamaan. Enggak, apalagi kalau Anda pernah menang? Bona itu, Pak. Sekam. Itu kayaknya, Pak. Tuh. Ya kalau nggak salah itu, Pak. Juara 3. Di mana itu? Di Galis. Udah juga Taman Sari kan? Iya. Juara 3 ya. Bal kan. Poli. Poli Rangga. Bisa. Enggak. Nah. Iya, itu kan. Ujung kan ya. Di gara-gara hujan kok juara 3. Ini. Soalnya kan mau ngecek salah lapangan ngomong. Banjir. Mau kulit tempor baru tak mang. Ya itu lagi, Pak. Momen yang iya kan. Saya paling ingat. Itu yang menang itu di waktu zamanmu itu SMA itu, Pak. Ini SMA. Iya, Pak. SMA, Pak. Apa nih SMA? Meskipun katanya SMP, tapi pasti ada SMA-nya, Pak. Yang mana aja SMA, Pak. Jadi runduk, ya. Kan kemarin kan lebih mementingkan nama sekolah. Kan berinya kan didis kan, ada sekolah yang udah disandingkan untuk tarung sama sekolah di sini. Dia didis karena ada SMA-nya kan gitu. Oke, lanjut ya. Belum Jan. Kemudian apa pelajaran hidup yang kamu dapat dari sekolah sini? Banyak hikmahnya, Pak. Banyak hikmahnya. Dari perbuatan saya yang banyak negatifnya di sini, Pak. Membuat saya untuk berhati-hati lagi untuk bertindak di masa depan saya. Karena apa melanggar apa Lambo itu? Pacaran. Rezeki subuh. Intinya mana ya, asmara ya. Oke. Ya, yang seperti itu. Kenapa pacaran di sekolah itu nggak baik dan nggak bagus? Sangat nggak baik, Pak. Nah, ini perlu motivasi ya, sangat nggak baik. Motivasi ya, karena sangat apa yang mana ya, tapi lah. Dapat dengan kui kelam biji lebih. Dan sekarang apa yang membuat Hedah mengatakan tidak bagus pacaran selama di pendidikan? Sangat nggak bagus. Kenapa? Ini, Pak. Pertama, benar aja kudu. Gak apa-apa saya Pak. Menyampaikan makalahnya lama itu, Pak. Ya silakan. Iya, Pak. Ini mungkin gara-gara saya belajar lagi untuk membuat dorongan ini, Pak. Bin Ahmad, beliau berkata seperti ini, Pak. Ar-rijalu arba'atun. Orang itu ada 4. Macam-macam orang itu ada 4. Yang pertama itu adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Fadzalika alimun fattabi'uhu. Au fi riwayatin fa'alimu. Yang pertama itu adalah orang yang berpengetahuan dan dia sadar kalau tahu, Pak. Berpengetahuan wa yadri annahu yadri, dan dia sadar wa yadri annahu yadri. Okay. Dia tahu kalau memang alim itu.
Fadzalika alimun fattabi'u. Maka orang seperti ini adalah orang yang memang sadar, orang alim itu, Pak. Maka ketika kita menemukan orang yang seperti ini, kita belajar kepadanya. Itu macam lelaki yang pertama. Kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Fadzalika rajulun yadri la yadri annahu yadri wala yadri annahu yadri. Nah, ada orang berpengetahuan, kata orang-orang, tapi dia agak sadar kalau dia tahu. Fadzalika na'imun, baik itu. Maka orang seperti ini orang yang enggak sadar. Dengan arti naim itu kan tidur, Pak. Kalau tidur kan nggak tahu apa yang dia lakukan itu. Baik itu, maka kita harus menyadarkan dia. Gitu. Yang nomor 3 itu ada, mungkin ini saya, Pak. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyidun farsyiduhu. Ada orang yang bodoh. Ini saya, Pak. Alhamdulillah saya ada di nomor 3 itu. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Temu deh. Jadi dorongan, Pak. Ada orang yang bodoh dan dia sadar kalau bodoh. Sadar bodoh. Fadzalika mustarsyidun. Orang seperti ini adalah mustarsyid. Saya ingin mustarsyid itu. Mustarsyid apa? Mustarsyid itu orang yang membutuhkan petunjuk. Minta petunjuk. Farsyiduhu. Maka orang-orang seperti ini kita ajari itu. Kasihan. Karena saya mondok itu, Pak. Belajar saya motivasi saya belajar itu karena saya pengen merasa bodoh. Saya terus belajar pengen merasa bodoh. Ingin merasa bodoh. Justru saya makin belajar semakin banyak ilmunya saya tidak tahu. Semakin bodoh lah. Semakin bodoh. Nah, karena merasa bodoh itu saya belajar gitu, Pak. Jadi seandainya ranking 1 Romi, enggak, saya bodoh gitu. Enggak, bukan itu, Pak. Misalnya saya gak mandang sama juara-juara gitu. Memang pasien ilmu itu. Kalau yang nomor 4 ini enggak sayang dulu. Tapi bisa jadi pernah saya nomor 4. Yang untuk masa saya sekarang paling parah ini, Pak. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Nah. Rajulun la yadri wa la yadri rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Fadzalika ahmaq fa'arfiduhu. Fadzalika ahmaq apa? Jahil. Orang yang sangat tolol itu. Fa'arfiduhu. Ia bodoh dan dia tidak tahu kalau dia bodoh. Nah, maka orang seperti ini memang orang yang sangat bodoh itu, tolol itu. Fa'arfiduhu, maka biarkan saja. Nah, makanya orang-orang pacaran itu yang nomor 4, Pak. Mereka meskipun diberi 1000 nasihat gak mungkin bisa sadar. Apa karena hatinya sudah daya kan? Sudah apa, buta, Pak. Kan dia situ kan ada, Pak. Al-hubbu bismi wa yu'mi. Cinta itu membuat orang buta dan tuli. Sebagus apapun motivasinya, mereka tidak akan sadar karena sudah dikuasai perempuan. Karena yang kok ilmu lampu pada gini yang kok memang gelap, dunia tuh nggak ada. Yang ada itu perasaan yang mau tepak senang nih, perasaan senang. Di dunia tuh nggak, serasa nggak ada. Jadi kalau kita lagi kasmaran dan lagi berbahagia, mau ada di mana saja kita senang. Aku jam senang, ngakan pun senang. Coba untuk pakai hati, ngakan tak kan? Diperbudak harusnya. Itu neng kamar doa, itu katen dereng doa nah. Udah mau tak rendup, apa dia cong misalkan. Ya untungnya Dina akan ada beberapa anak karena dia anti dengan itu, alhamdulillah. Pak, kok males gitu. Tapi memanglah apa ya, kalau game itu bisa ditinggalin, tapi kalau itu susah. Saya aja dulu, Pak, meskipun tahu kalau nama ya ini buat nama, meskipun pacaran itu haram, Pak. Kalau pacaran itu haram, saya pernah sadar, Pak, tapi gak mau saya, Pak. Gak mau. Karena apa ya? Buta, Pak, tuli, Pak. Karena hati itu kan lembek, hati itu kan kolbun kita kolab. Kalau kita itu melawannya, jangan sarang. Mau dibolehin tak turo, itu hati kan.
Al-qalbu bisa mabil qalbi li annahu yataqallab itu. Kalau dulu ada guru tugas dari Bangil bilang di taklim itu mau nggak salah, mon kita asekolah al ilmu nurun kan gitu. Tak kira masuk udah bareng saya Itu al asian gitu. ilmu itu Dikatakanlah engkau misalkan sekolah masuk. Kenapa engkau pencong masuk ke dalam distrika sepatu pesempot, sepatu semprot? Kenapa? Karena ada si itu kan deh ya. itu ceritanya Imam Syafi'i itu Pak. Ah, Beliau mengeluh kepada gurunya Syekh Waqi. Pak, sekelas Imam Syafi'i ya Pak, mengeluh kok gak cepet lagi hafalannya. Sekelas Imam Syafi'i Pak. Imam Syafi'i itu kalau dengar bed 100 bed di dekatnya Pak, langsung hafal. Luar biasa. Luar biasa kata saya Pak. Itu satu saat pernah Pak. Engkau yang lengkap ya. Satu bed aja gak bisa meskipun Engkau yang lengkap. Imam Syafi'i itu Pak, pernah mengeluh ke Syekh Waqi di syairnya. Saya lupa. Kenapa saya kok gak cepat-cepat menghafal, gak bisa fokus di dalam belajar. Terus beliau menjawab Syekh Waqi, kamu itu melihat maksiat. Ilmu itu cahaya, dan cahaya gak mungkin masuk ke dalam, apalagi sangat gelap kayak kemaksiatan. Itu gara-gara apa? Gara-gara ngeliat betis Pak. Iya. Ngeliat betis Pak. Apalagi yang sampai melihat betis kan aurat. 1 menit, 2 menit, 3 menit itu terlihat, pastinya kan terlihat kan, bukan melihat, terlihat. Memang suci banget nih Mas Syafi'i. Artinya kalau di dosa akin kan lo tuh terlihat. Itu pun iklopoy apalagi sengaja kan al-qasdu. Ada momen kok. Lagi mau Satria menikah sengaja, areh. Mau Satria kan zaman itu kan terlalu tak sengaja. Karena bisa yang lecet, yang derem ya, lah apa ya? Ketika nyekrol pasti muncul iklan yang kartun pun kita tuh diserang seperti itu juga. Jadi kita kembali pada bahasan asmara aja. Memang belum saatnya dan belum tempatnya untuk menjalin sebuah tali, untuk menjalin kasih sayang cinta di waktu kita mencari ilmu. Karena memang gitu ya. Itu Pak, masalah menjalin tali seperti itu masih bisa dikendalikan Pak. Tapi kalau masalah perasaan cinta itu memang susah Pak. Tapi bisa untuk disedikitkan ya. Tapi tidak bisa ditinggalkan kan, bisa kita arahkan kan, nggak apa-apa loh, susah kan. Contoh misalkan engkau lebur ke Sapah gitu, lebur ke misalnya waktu belum menikah kan, kau kan menyimpan seperti Kais dan Laila jangan ngaji seperti Rabi Adawiyah dengan Hasan Basri. Cintanya itu dengan hati, pas minta ke Allah, ya Allah ya gitu. Itu luar biasa aja ada kan itu. Paling satu deh, ya Allah, tolong ya Allah, tadi serang miring gini aja, coba dia makan lagi. Menjaga seseorang lewat doa itu pelik luar biasa saya itu Pak. Merasa menjaga juga sih Pak. Sehingga menjangkau anak-anak namun cara pacaran dalam sekolah ya terganggu. Contoh A dengan B itu menjalin hubungan, pas putus satu kelas misalkan, ancur, tak fokus Pak. Kok bisa? Nah kan tak nyaman Pak. Biasa atau ojo-oja sumringah aja nyeroteng. Biasa tojo atau ke guru aja atau ke dojo atau ke lauk deh. Intinya bisa nih kalau dalam masa belajar ya tak bisa kan, tak bisa. Dan boleh ujung-ujungnya dia lo apa ya, lepas lo awet deh nak. Sehingga ada istilah nokuin judul orang kan gitu aja di judul orang. Lanjut. Siapa teman favorit waktu di sini? Baik cari ilmu, waktu bareng. Kalau sekarang itu ada 2 serangkai.
Cewek ada, cowok ada. Setira Alisa, Pak Iza, di Khotim. Cowok ada, Jailani, Nawawi, di Arif. Selalu bersama ya. Selalu bersama dimanapun dan selalu kompak mereka ini. kapanpun. Dua-dua itu siapa? Banyak sih. Kan Ada Nizat, Rama, Aril, sama Aril di bawah Imron, kelas 2, saya kelas 3. Imron ketemu enggak? Sering ketemu, Pak. Karena sekarang saya sering ketemu. Beda sih Imron kan? Imron. Saya sering teman kelas yang sering bersama lepas lulus itu Imron, Pak. Sering keluar. Biasa, Pak. Ketemu kan. Gue nggak senang kan ada anak-anak yang sudah alumni di sini. Ketemu aja disapa. Assalamualaikum. Salam. Loh. Bruce Lee. Panjang nih bunda, karena orangnya tinggi putih orangnya. Yuk lanjut. Nah sekarang lingkup motivasi penutup lah. Apa yang mendorong kamu untuk terus maju mencari ilmu? Pastinya kan simpang siur, kadang kenceng, kadang malas, kadang ada hambatan, kadang ngebleng, mulai rapat. Kalau pernah misalkan, apa yang bikin kamu bertahan? Ya sama dengan kebanyakan santri jawab gini, Pak. Ya karena orang tua lagi. Mereka itu tanya juga saya heran awalnya. Kok bisa kamu semangat? Karena orang tua. Kok bisa sih katanya? Apa karena takut orang lagi uang besar? Apa mereka itu kesadarannya sudah tinggi, Pak, kalau sudah nyampe tahap. Tapi kan kanca. Beda. Katakanlah tentang kanca dia kuliah. Kalau kuliah itu 4 tahun. Kanca tidak iya. Tak ukur ya teman. Cong, edah wajib kuliah. Saya biayai kuliahmu selama 4 tahun. Semua saya biayai. Seandainya kau tidak lulus atau tidak naik semester, kalau di kuliah tidak semester namanya, kau biaya sendiri. Pokoknya 4 tahun ini bapak biayain. Pokoknya kamu harus lulus. Terserah mau lulus kapan kau. Terserah. Pokoknya saya menganggarkan 4 tahun pembiayaan. Kita kok ukur. Akhirnya nggak lulus dia, 2 tahun mangkrak. Itu, Pak. Ya untuk motivasinya memang butuh kesadaran tinggi, Pak. Ya harus sadar kalau saya nggak belajar saya bodoh. Kalau kita didik sama juga orang tua. Ya enggak, Pak. Bukan orang tua. Saya melihat ke orang-orang besar. Kalau aneh ya, Pak. Kalau sampai saya bisa menyampaikan ini, orang tua sama guru itu lebih baik mana? Oh, itu perdebatan panjang itu. Ternyata saya menemukan, Pak. Ini mungkin terselesaikan. Orang tua itu menyelamatkan anak dari bahaya dunia saja. Kan nggak mau seorang orang tua itu sakit di dunia. Tapi kalau seorang guru, Pak, menyelamatkan anaknya orang tua dari azab di akhirat. Karena ilmunya itu. Ya, ibaratnya, nah karena orang tua itu akan gelisah, sosaman, anan panas tinggi, kening gitu beling, tabu, asal bedaan, atau loreng misalkan, atau okar, itu susah. Kan sedikit orang tua aja, apa anak nilainya merah, kan pakai susah kali itu beling. Itu kata Imam Ghazali seperti itu, Pak. Tapi kalau guru kan susah kan, susahnya dalam arti takut asal. Contoh, misalkan Pak Yesid atau guru-guru yang lain, Pak Mas'ud, Pak Bukhari dan sebagainya, mereka pas ada tes-tesan ke Sidogiri pas lulus, mereka kan sedih. Warandina kalau lulus kan, mereka di sini otomatis sedih, gitu kan. Ya untuk membahagiakan orang tuanya.